Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Berarti kalau sudah sarapan, berarti sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya Mas Imam Mutador, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai dulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Imam yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sekarang Ibu ingin kalian cek di kanan kiri depan belakang kalian masih ada sampah atau sudah bersih? Sudah bersih. Baik, kalau sudah bersih berarti sudah nyaman untuk belajar. Sekarang coba tengok teman kanan kiri kalian, apakah ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua. Baik. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya Ibu ingin kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Anak-anak Ibu bisa berdiri dengan tegak ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu. Nah, kemarin kita sudah belajar materi mengenai penjumlahan dan pengurangan. Ya, hari ini apakah ada yang tahu kamu belajar apa? Ingat sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun data. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu melalui video, kalian dapat membedakan berbagai jenis bangun data berdasarkan jumlah sisi atau sudutnya dengan benar. Yang kedua, melalui pekerjaan KPD, kalian dapat mengelompokkan bangun data sesuai dengan kesamaan bentuk atau jumlah sisinya dengan tepat. Sekarang Ibu mempunyai video pembelajaran tentang bangun data di sekitar kita. Anak-anak simak dengan baik ya videonya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang masalah bangun data. Suatu hari, Tina, Desi, Arman, Ayu, dan Dewi bermain di taman. Mereka bermain dengan sangat gembira. Ini berbentuk apa ya? Mereka tidak ada yang tahu. Ayu juga bertanya, mainan ini berbentuk bangun data apa ya? Mereka juga tidak tahu. Nah, teman-teman, bisakah kalian membantu kami? Kira-kira berbentuk bangun data apa ya permukaan mainan yang kami punya? Nah, dari video tadi dapat disimpulkan tadi karena bola bentuknya apa? Betul sekali. Sekarang kita masuk ke materi anak-anak. Jadi bangun data itu merupakan bangun bentuknya rata dan tidak memiliki volume. Karena apa? Karena itu bangun data itu tidak bisa menampung benda atau memiliki ruangan di dalamnya. Jadi bangun data itu yang bentuknya data-data saja ya, tidak bisa untuk menaruh suatu benda. Nah, bentuk dasar dari bangun data itu ada 3. Ada segi 4, bentuk lengkung, dan segi 3. Nanti dari bentuk-bentuk inilah muncul bangun-bangun data yang lainnya. Kemudian sisi itu beberapa bangun data dibatasi oleh garis lurus. Garis lurusnya ini disebut apa? Sisi.
Garis lurus pada bangun datar dinamakan sisi. Jadi ada sisi, ada sisi, ada sisi. Nah, kemudian segi banyak siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, Mas Imam silakan. Bangun datar sisi banyak atau bangun datar dibatasi oleh beberapa sisi atau garis lurus dinamakan segi banyak juga ada contoh segi banyak. Iya, betul sekali. Bangun datar segi banyak itu bangun datar yang dibatasi oleh beberapa sisi atau garis lurus yang dinamakan segi banyak. Ini dinamakan segi banyak ya. Contohnya ada persegi Panjang. Ini ada apa? Persegi panjang dan segitiga. Iya, bangun gabungan. Kemudian ada segi banyak. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Mbak Alfi. Banyak sisi pada segi banyak akan mempengaruhi namanya. Segi tiga adalah segi banyak yang memiliki tiga sisi. Segi empat adalah segi banyak yang memiliki empat sisi. Segi banyak yang mempunyai lima sisi dinamakan segi lima, dan segi banyak yang mempunyai enam sisi dinamakan segi enam. Iya, betul sekali. Jadi segi banyak itu akan mempengaruhi nama sebuah bangun. Kenapa dinamakan segitiga? Karena sisi seginya itu ada tiga sisi. Kenapa dinamakan segi empat? Karena dia memiliki empat sisi. Seperti itu ya. Ini contoh segi banyak ada tiga sisi, segitiga. Empat sisi ada apa? Segi panjang. Kemudian ini ada lima sisi apa? Bentuk apa? Segi lima. Ini ada enam sisi. Namanya apa? Segi enam. Pintar sekali anak-anak ibu. Sekarang nih ada garis lengkung. Siapa yang membacakan? Iman. Saya. Ya, silakan. Garis lengkungan antara beberapa bangun datar dibatasi oleh buka atau garis lengkung. Contohnya oval, elipse. Bangun datar yang dibatasi oleh buka dinamakan bentuk ring. Iya, betul sekali ya. Jadi ini disebut kurva. Dibatasi oleh kurva dinamakan bentuk lengkungan. Contohnya ada elipse dan apa tadi? Oval. Ya, pintar Mas Imam. Terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya ada contoh bangun datar. Banyak sekali anak-anak bisa dilihat. Ada lingkaran, ada persegi, ada segitiga, persegi panjang, segi lima, ada oval tadi, segi enam, trapesium, bintang, dan hati. Ini adalah contoh-contoh bangun datar yang sering kali kita jumpai yang ada benda di sekitar kita. Ada benda di sekitar kita. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, semuanya sudah paham. Baik, kalau sudah paham, di sini ibu mempunyai bermedia konkret. Ini namanya apa anak-anak? Persegi. Kenapa dinamakan persegi? Ada yang tahu? Karena sisinya sama panjang. Sisinya itu sama panjang dan terdiri dari empat sisi. Makanya dinamakan persegi. Nah, sekarang ibu ada bentuk bangun datar lagi. Ini namanya apa? Ada yang tahu siapa? Persegi panjang. Persegi panjang. Kenapa dinamakan persegi panjang? Karena bentuknya sangat besar. Ya, jadi yang warna putih itu merupakan lebarnya, sisi lebarnya. Kemudian yang warna hitam itu panjangnya. Nah, sekarang yang terakhir ibu mempunyai bentuk apa ini? Lingkaran. Betul sekali, sudah paham ya? Sudah, Bu. Baik, karena anak-anak ibu sudah paham, sekarang waktunya untuk mengerjakan LKP dengan dibagi itu jadi dua kelompok. Kelompok pertama dari Mas Imam sampai Mbak Sabrina, dan kelompok kedua dari Mbak Sofi sampai Mbak An. Ya, ini ada LKPD-nya yang dijelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini ada alat dan bahan yang harus kalian sediakan. Ada lem, gunting, penggaris, pensil, penghapus, kertas, origami atau karton. Kemudian ini di sini ada langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama yaitu amati bentuk bangun datar yang ada pada media roda bangun datar. Yang kedua, mulai berdiskusi dengan teman kelompokmu bentuk apa yang ingin kalian buat. Contoh bentuk yang bisa dibuat dengan sederhana itu ada gambar ikan, ada gambar rumah, ada gambar perahu. Setelah menentukan bentuk apa yang akan dibuat, mulailah berkreasi dengan temanmu. Yang nomor 4,
Catatkan bentuk-bentuk yang sudah selesai pada kertas karton agar tidak mudah bergeser. Dan yang terakhir, bila sudah siap, tampilkan hasil karyamu di depan kelas bersama teman sekelompok. Dapat dimengerti? Ini bagikan LKPD-nya dikerjakan dalam waktu 5 menit cukup atau tidak? Baik, silakan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Siapa yang mau maju? Kelompok siapa nih yang mau maju? Kami, kalau kami Bu. Baik, silakan Mas Imam. Oke, di sini kami dapat 5 nih, Bu. Oh iya, gambar apa ini? Di sini ada gambar donat dan ada gambar rumah. Oh iya. Gambar donat itu 3 ya, 2 binatang. Sedangkan untuk rumah ini ada 4. Di sini ada segitiga, Iya. ada trapesium, Hmm. persegi panjang, dan persegi. Iya, betul sekali ya anak-anak. Di sini Mas Imam dan kelompoknya menggambar donat dan rumah yang terdiri dari beberapa bentuk bangun. Ya, nomor satu apa jawabannya sama atau berbeda? Sama. Oke, baik. Ayo kita berikan dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih, Mama. Nah, itu KPD-nya sudah dikumpulkan kembali ya. Nah, karena tadi kalian sudah mengerjakan KPD, sudah mendengarkan materi, sekarang sudah mulai bosan atau masih semangat? Bosan. Oke, nah sekarang Ibu mempunyai ice breaking. Anak-anak itu bisa berdiri semuanya? Bisa dong. Berdiri. Ayo Mbak Anya, berdiri. Ikutin caranya di TV ya. Gimana setelah SDG, apakah ini banyak kembali? Apakah masih sudah semangat kembali nih? Sudah semangat kembali. Ibu ingin di antara kalian ada yang maju untuk menggambar bentuk bangun datar di sekitar kalian yang sering sekali kalian lihat. Ya, siapa yang mau maju? Banyak, silakan. Bisa gambar di papan tulis ya. Ya. Bentuknya yang sering kamu lihat. Ya, boleh. 2. Oke, bentuk apa itu mbaknya? Ini persegi. Nah, Aku terinspirasi dari ini upin. Oh, betul sekali. Persegi panjang. Sekitarku sama tulis itu persegi panjang. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk mbaknya. Oke, jadi mbaknya ini menggambar persegi dan persegi panjang karena dia itu sering melihat ubin yang bentuknya persegi dan melihat papan tulis yang ada di ruangan kelas ini berbentuk persegi panjang. Baik. Anak-anak ibu, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi bangun datar? Semuanya sudah paham ya? Di sini ibu mempunyai kuis. Nanti anak-anak yang bisa menjawab, kalian bisa angkat tangan ya. Iya, Bu. Nah, nomor 1. Mengapa jam dinding sering berbentuk lingkaran? Siapa yang tahu jawabannya, angkat tangan. B. B, oke, Bapak benar. Benar. Nomor 2. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut disebut apa? Segitiga. Benar. Yang ketiga,
Benda di bawah ini yang berbentuk persegi adalah yang mana? Gambar A, B, atau C? C. B. Iya, benar sekali. Orang satu ya. Dan yang terakhir, dan ingin membuat bingkai foto, pajang bingkai sentimeter. Yang mana nih? C. Oke, benar sekali. Nah, sekarang Ibu mempunyai soal evaluasi. Di sini soal evaluasinya itu kalian kerjakan secara individu. Ini tidak boleh mencontek ya. Ya, silakan dikerjakan secara individu ya. Waktunya 5 menit cukup? Cukup. Oke. Jangan mencontek, kerjakan yang benar pastinya. Sudah selesai semuanya? Sudah, baik. Sekarang coba Mbak Sabrina dibaca ulang satu. Menyebutkan ada ninja di Kita bersama-sama. bahwa ini yang berbentuk lingkaran. Adalah C, Bu. Iya, pintar sekali. Benar ya jawabannya C. Benar semuanya? Nah, silakan. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut disebut A segitiga. Betul sekali jawabannya A segitiga. Nomor 3 silakan Mas Imam. Bangun datar yang memiliki 4 sisi sampai dengan 4 sudut siku disebut C, persegi. Iya, betul sekali. Persegi. Nomor 4 silakan Mbak Sofi. Bangun datar yang memiliki sisi dan tidak memiliki sudut adalah betul sekali jawabannya lingkaran. Nih banyak nomor 5. Kemudian di rumah berbentuk persegi panjang adalah A Meja belajar pintar sekali. Nah, nanti gua akan nilai menjumlahkan totalkan jumlah nilai kalian. Nah, yang mendapatkan di bawah KKTP, KKTP-nya itu 70, kalian akan mengerjakan remedial. Nah, di atas KKTP, maka kalian akan mengerjakan Wah, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan berbagai soal refleksi. Bagaimana perasaan kalian saat ini belajar bersama Ibu? Apakah senang atau sedih atau membosankan? Nah, kalau misal ada saran atau catatan untuk pembelajaran selanjutnya juga bisa ditulis ya anak-anak. Baik, sudah selesai semuanya? Baik, bagaimana perasaan kalian setelah belajar bersama Ibu hari ini? Senang. Mbak Sofi sedih kenapa Mbak Sofi? Giginya sakit. Giginya sakit. Cepat sembuh ya Mbak Sofi. Nah, kalau yang senang kenapa kalian merasa senang dalam pembelajaran ini? Bermain media. Bermain media. Apalagi? Ice breaking. Apalagi? Mengerjakan soal. Mengerjakan soal evaluasi suka ya. Baik. Nah, kesimpulan kita pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Bangun aja. Coba diulang. Apalagi persegi, segi pandang. Kita sekali anak-anak Ibu. Nah, baik. Kita cukupkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, kalian akan belajar tentang pembilangan atau penjumlahan sampai 100. Nanti kalian pelajari di rumah ya, karena minggu depan kita akan mengadakan assessment. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kalau lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Imam Murtado, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Mari teman-teman kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nih, terima kasih Mas Imam.
Nah, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada perkataan atau salah tingkah yang Ibu berikan kepada kalian. Ibu mohon maaf, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.